أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Di luar terang sekali, cerah. Semoga teman-teman juga secerah cuaca di luar sana. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, langsung aja ya kita lanjutkan kajian online kita. Kita sudah sampai di pekan yang ketiga dari bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Dan materi kita adalah keajaiban penciptaan. Adapun yang kita bahas hari ini adalah pertahanan terluar. Apa itu pertahanan terluar? Kayak gitu. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Teman-teman rahimakumullah, bahasan terkait dengan pertahanan terluar itu kita masih terkait dengan penciptaan manusia ya teman-teman ya. Kemarin udah kita bahas penciptaan Nabi Adam, terus kemudian manusia setelah Nabi Adam dan Hawa kayak gitu, terus kemudian kemarin bahas keajaiban ASI kayak gitu, dan hari ini kita lanjutkan terkait dengan pertahanan terluar pada manusia kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini melaksanakan salah satu bisa dikatakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu ya, untuk mentafakuri kayak gitu, untuk kita memikirkan kayak gitu terkait dengan ayat-ayatnya Allah yang ada di alam semesta ini kayak gitu. Jadi kalau tadi saya membacakan ayat Quran surah An-Nisa ayat 82 ya, kalau gitu terkait dengan perintah dari Allah untuk kita itu oleh Allah disindir kayak gitu ya, untuk mentadaburi Al-Quran kayak gitu, terkait dengan ayat-ayat kauliyahnya Allah, yaitu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun terkait dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah kayak gitu ya, ayat-ayat atau tanda-tanda kuasaannya Allah yang ada di alam semesta ini, kita tuh yang diperintahkan adalah memikirkannya kayak gitu. Jadi kalau Al-Quran itu mentadaburi, sedangkan ayat terkait dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta ini kita mentafakurinya, memikirkannya kayak gitu ya. Memikirkannya hingga sampai kita itu menemukan betapa Allah yang Maha Kuasa kayak gitu ya, sehingga kemudian nanti keimanan kita kepada Allah, tauhid kita, baik tauhid uluhiyah kita ya ataupun rububiyah kita ya, dalam kita beribadah semakin lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Semakin iman kita semakin kuat kayak gitu dengan mentafakuri ayat-ayatnya Allah kayak gitu. Nah, teman-teman, salah satu ayat yang kemudian bisa menjadi petunjuk bahwasanya kita tuh diperintahkan untuk memikirkan kayak gitu ya, terkait dengan ayat-ayatnya Allah itu ada dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Di ayat 20 itu Allah itu ngasih tahu kayak gitu ya, bahwasanya dalam
di bumi ini kayak gitu. Ada banyak sekali ayat-ayatnya Allah bagi orang-orang yang yakin kayak gitu. Dan kemudian juga pada diri kalian dalam ayat 21-nya kayak gitu. Afala tubasirun. Maka apakah tidak kalian itu memperhatikan? Memang Allah menggunakan kata tubasirun gitu. Bukan afala tatafakkarun kayak gitu ya. Maksudnya itu di sini sama maknanya teman-teman, bukan hanya cuma kita itu memperhatikan, melihat dalam diri kita sendiri, tapi itu sampai jangkauannya itu kita memperhatikan sekaligus merenungkan kayak gitu terkait dengan kuasanya Allah menciptakan diri kita yang sedemikian sempurnanya ini kayak gitu. Jadi di situ bukan bermana ya cuma kita lihat aja, kalau kita misalkan membersihkan diri kita cuma biasa aja, terus kemudian kita memanfaatkan seluruh bagian tubuh itu ya biasa aja, enggak. Sekali-kali kita berhenti sejenak itu ya, merenung mikirin, iya ya ini kok gini, fungsinya begini, kita coba mensuplai nutrisi gitu, tapi sudah kemudian sistem dari Allah itu yang mengatur seluruh bagian tubuh kita gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini, salah satu bagian yang mengandung semua bagian tubuh mana itu mengandung keajaiban kayak gitu ya, adalah pertahanan terluar. Yang dimaksud pertahanan terluar di sini itu apa teman-teman? Yang dimaksud di sini itu adalah kulit kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, kulit itu kan bagian terluar. Meskipun ada yang misalkan ada rambut, kepala itu kan memang di atasnya kulit, tapi kemudian terluar dari tubuh kita itu ya kulit kayak gitu. Maka kemudian saya sebut di sini pertahanan terluar itu adalah kulit, dan itu adalah pertahanan yang Allah berikan kayak gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa kulit kita nggak bisa bayangin kayak gitu ya. Bagaimana bentuknya manusia kayak gitu ya. Dan ada pertahanan-pertahanan yang lainnya. Setiap organ oleh Allah kasih pertahanan masing-masing. Misalkan hidung, Allah kasih pertahanan, misalkan ada bulu-bulu rambutnya kayak gitu ya. Terus kemudian di mata nanti ada kelopak mata, ada air mata, kemudian ada kulitnya kayak itu semua pertahanan kayak gitu loh. Terus kemudian nanti bagian dalam ada pertahanan yang teman-teman mungkin biasanya mengenal antibodi atau kemudian imunitas kayak sebagainya ya. Dalam tubuh ada darah putih, darah yang kemudian dia akan menjadi benteng pertahanan ya untuk melawan virus-virus, bakteri-bakteri yang masuk seperti itu ya. Nah, kita hari ini bahasanya adalah terkait dengan pertahanan terluar, yaitu kulit yang dimaksud di sini kayak gitu. Maka mari kita memikirkan. Kalau dulu SMA, SMP itu kita belajar ya struktur kulit, kita hari ini meningkat sedikit ke mentafakurinya kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, yang pertama adalah keajaiban pada struktur kulit ya. Teman-teman, itu ada gambar ya, gambar struktur kulit ya. Masya Allah ya, dengan ditemukannya ilmu pengetahuan, sains teknologi kayak gitu ya, akhirnya manusia bisa mendeteksi kayak gitu ya, kulit yang kita secara kasat mata cuma bisa melihat seperti ini kayak gitu ya, ternyata itu serumit itu pada kulit itu ya. Mungkin kalau kita lagi menyembelih ayam, menyembelih binatang kayak gitu ya, kita kulitin, kita ambil kulitnya, ya cuma gitu-gitu aja kayak gitu ya, kita nggak ngerti struktur yang di situ. Itu ternyata ketika kemudian dipakai alat pembesar, apakah itu mikroskop atau kemudian lups kayak gitu ya, itu tuh bisa, atau kemudian alat-alat yang lainnya bisa menemukan struktur kulit yang sebegitunya pada diri manusia kayak itu rumit sekali teman-teman. Dan kita selama ini nggak nureken kayak gitu ya, kita kenalnya kulit yang ngeluarin keringat gitu aja, nggak mikir dalam-dalam. Ternyata sedemikian rumitnya itu kulit, yang itu semua Allah yang ngatur kayak itu. Manusia tuh nggak pernah ngatur sistem sistem pekerja sistem kerja kayak gitu ya dari kulit kayak itu. Dia sudah bekerja sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pori-pori ya, kita bisa lihat ya, kalau pori-pori ya nampak ada rambut, ya nampak bulu-bulu rambut di kulit kayak itu, ada saraf kayak itu.
ada kelenjar keringat, ada pembuluh vena, ada pembuluh arteri, ya pembuluh darah itu ya. Kemudian secara garis besar kulit itu di situ strukturnya ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini sedikit mengingat pelajaran waktu sekolah dulu ya teman-teman ya. Segitunya rumitnya kulit yang telah Allah ciptakan, yang kita kadang-kadang ya biasa aja lah kayak gitu, nggak gitu mikirin kayak gitu. Ternyata struktur kulit itu sedemikian rumitnya itu teman-teman. Nah, itu masing-masing bagian itu memiliki fungsi, yang fungsi itu ibaratnya bisa dikatakan sudah kodok kayak gitu ya, dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, itu ada yang saya bagikan ya terkait dengan fungsi dari epidermis, dermis, kemudian hipodermis kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca kayak gitu ya terkait dengan fungsi bagiannya masing-masing kayak gitu. Sedemikian itu fungsinya kayak gitu ya, yang Allah tugaskan pada setiap bagian yang ada pada kulit kayak gitu. Jadi untuk bahasan struktur kulit sama fungsi-fungsinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita kepada keajaiban pada fungsi kulit kayak gitu ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kita awali dulu dengan ayat Quran surah Tin ayat 4 kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ya, ahsani taqwim ya. Paling baik, sebaik-baik bentuk kayak gitu ya. Jadi kulit itu salah satu bukti bahwasanya Allah itu benar-benar memikirkan secara dalam, secara detail kayak gitu ya, terkait dengan sebaik-baik bentuk bagi manusia kayak gitu. Kita nggak bisa bayangin kalau nggak ada kulit bagaimana teman-teman, nggak terbentuk. Ya, tubuh manusia nggak ada yang nutupin, kita nggak bisa bayangin daging-daging, aliran-aliran darah, pembuluh-pembuluh itu seperti apa, kelenjar-kelenjar yang ada tubuh itu seperti apa, sel itu ceplok semua, ibaratnya itu bisa jatuh kayak gitu ya, berjatuhan masing-masing kayak gitu ya. Kemudian juga ada yang melindungi bagian-bagian dalam itu dari panas, dari benturan-benturan, dari pukulan, dari berbagai macam hal gangguan yang di luar. Dan juga itu pertama fungsi kulit yang kita bisa pikirkan, bahwasanya kulit itu benar-benar menjadi salah satu tanda bahwasanya Allah memikirkan banget bentuk terbaik. Allah kasih penutup yaitu kulit kayak gitu, yang akhirnya bisa membentuk tubuh manusia, melindungi bagian dalam tubuh manusia, dan kemudian membentengi dari berbagai macam gangguan, baik itu bakteri, pukulan, benturan, suhu, panas, dingin, dan sebagainya kayak gitu ya. Dari untuk bagian-bagian yang ada di dalamnya seperti itu. Terus kemudian ya teman-teman, keajaiban Allah berikutnya pada fungsi kulit itu adalah terletak pada apa? Terletak pada adanya indera perasa ya, peraba pada kulit kayak itu. Jadi teman-teman, di bagian dermis gitu ya, di bagian ujung-ujung saraf ya, bagian corpuscula pacini, pada bagian pacini itu, di situ itu menerima rangsangan panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan kayak gitu. Jadi kalau ini ajaib, maksudnya itu Allah itu, Masya Allah, dari kulit ini Allah kasih indera perasa kayak gitu loh, yang itu menambah keajaiban kulit, menambah kuasanya Allah. Kan Allah itu bisa aja ngasih
mati rasa gitu ya, nggak ada rasanya gitu loh, dicubit nggak terasa sakit, kena panas nggak terasa panas, kemudian kena terbakar nggak kemudian merasakan panas kayak gitu ya, atau kemudian terkena dingin nggak merasa dingin kayak gitu ya, nggak nyeri ya, kalau suntik itu nggak nyeri, terus kemudian ya rasa-rasa lain lah ada di kulit kayak gitu loh. Tapi ternyata Allah tuh berkehendak dikasih rasa itu loh. Jadi ini kan berarti Allah itu menunjukkan ini loh tambah kuasanya Allah kayak itu loh. Kalau Allah itu ingin menjadikan tidak semakin kuasa kan udah nggak ada rasanya aja. Tapi dengan adanya rasa ini gitu ya, rasa nyekit ketika disuntik, rasa nyeri kayak itu ya, itu tuh menambah, ya Allah. Si Allah itu maha kuasa banget, dikasih indera perasa di kulit, dan itu adanya pada dermis teman-teman. Sehingga ketika teman-teman itu misalkan disuntik, itu ketika jarum itu sudah nyakitnya cekit, itu kan waktu nusuk itu gitu loh, waktu di saraf ya pacini itu ya disebutkan di situ ya, corpus cula pacini itu ya, bagian itu. Nah itu kalau jarumnya sudah sampai lebih dalam lagi, itu nggak terasa lagi kayak itu loh. Kenapa? Karena saraf perasanya tadi itu ya di situ letaknya, di bagian dermis tadi itu kayak itu loh. Jadi nggak semakin sakit kayak itu, nggak sakit kayak itu loh kalau sudah sampai ke dalam kayak gitu. Nanti keajaiban ini kayak itu ya, itu akan ketemu lagi nanti ketika kita sudah sampai pada keajaiban kulit di Yaumul Hisab, bahasan nanti ya setelah ini. Terus itu yang keajaiban berikutnya pada kulit, yaitu pada kulit itu terdapat kelenjar keringat teman-teman. Di situ ada kelenjar keringat, teman-teman baca lihat sendiri di gambarnya itu ya, bagian yang menunjukkan kelenjar keringat. Keringat ini teman-teman, ya Allah, ini juga Masya Allah gitu loh. Keringat kan ada yang bau, ada yang enggak. Kalau yang bau itu biasanya kan yang ada di bagian-bagian ketiak kayak gitu ya. Kalau angkat bagian misalnya tangan, kaki, ya bagian apalah tubuh yang selain itu tuh biasanya enggak bau kayak itu ya. Bau itu biasanya yang di bagian ketiak-ketiak kayak gitu. Nah, teman-teman rahimahullah, itu tuh sudah Allah ngasihkan keluar keringat dari kulit, ada rasanya juga, asin-asin gitu kan ya. Terus kemudian rasa itu masih dibedakan dua, ada yang bau, ada yang enggak bau. Masya Allah, itu tuh sistemnya Allah kayak itu dari dalam itu. Dan keringat itu dimunculkan bukan tanpa sebab juga kan teman-teman. Keringat itu muncul misalkan dalam kondisi teman-teman habis makan makanan yang pedas banget kayak gitu ya, atau habis olahraga kayak gitu. Itu terus kemudian kan suhu di dalam tubuh itu jadi panas. Ketika suhu tubuh itu panas, Allah itu ingin tubuh kita itu suhunya itu tetap normal kayak itu, stabil kayak gitu, sehingga sehat kayak itu, darah-darahnya sehat, suhu di tubuh juga sehat kayak itu. Akhirnya kan keringat itu oleh Allah diuapkan kayak gitu ya, dikeluarkan bersama dengan keringat, yang keringat itu adalah mayoritas terbesar, keringat itu persentase terbesar 95%, yaitu adalah air kayak gitu loh. Nah, air ini akhirnya kan mendinginkan ketika suhu panas dari tubuh itu menguap bersamaan dengan keluarnya keringat kayak itu ya. Akhirnya keringat itu mendinginkan tubuh gitu loh. Itu tuh sistem pengaturan suhu dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Jadi itu ya udah dikasih pori-pori juga di kulit. Kalau nggak dikasih pori-pori kan Allah bisa, tapi dikasih pori-pori itu, dikasih bulu itu loh. Akhirnya dengan keringat itu kulit itu jadi tetap dalam kondisi tidak kering gitu loh, lembut gitu loh. Maka kemudian dikatakan sebenarnya manusia itu terus berkeringat, tapi keringatnya itu tidak sederas ketika habis olahraga, habis makan makanan yang pedas, yang panas, atau minum yang panas kayak gitu. Sehingga kulit ini tetap kondisi bisa lembut, terus terasa kenyal kayak gitu ya, dan dia nggak kering kayak gitu. Adapun kulit-kulit bagian tertentu misalkan mengalami kekeringan, itu kan ada faktor-faktor lain ya yang terjadi pada kulit itu kayak gitu.
Jadi itu teman-teman ya. Jadi terus teman-teman dalam bukunya Dr. Nadia Tayyarah itu diterangkan kelenjar keringat itu yang ada pada seluruh kulit itu sekitar 3 sampai 4 juta kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini apabila disambungkan gitu ya, itu tuh bisa sampai 5 kilometer panjangnya itu, Masya Allah. Dan itu kita nggak ngerasa selama ini tuh segitunya Allah itu nyiptain kulit kayak itu loh. Dan itu tuh bekerja sudah di bawah petunjuk Allah, sudah kita nggak mikirin apa-apa kayak itu loh. Kita cuma disuruh memelihara, menjaga, merawat kayak itu ya. Sistem fungsinya itu sudah Allah sendiri yang mengatur kayak itu loh. Jadi masya Allah ya teman-teman ya, belum. Jadi itu waktu dingin, panas itu tuh sudah ngerti sendiri pembuluh-pembuluh itu bagaimana harusnya biar kemudian darahnya tetap suhunya normal ketika dingin. Itu tuh sudah ngerti sendiri pembuluh darah untuk mengatur ketetapan suhu pada tubuh kayak gitu loh. Jadi begitu kuasanya Allah yang Allah tetapkan pada fungsi kulit kayak itu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah keajaiban pada warna kulit kayak itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Rum ayat 22. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah itu tuh ngasih tahu gitu loh bagi orang-orang yang mau berpikir kayak gitu loh, bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, perbedaan ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa ya, wa alwanikum, warna kulitmu kayak gitu ya, warna kulit kalian, yaitu terdapat ayat-ayatnya Allah, terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah kayak gitu. Bagi siapa yang bisa mengetahui tanda-tanda kebesarannya Allah itu, inna fi dzalika laayatil lil alimin, yaitu bagi orang-orang yang dia itu mengetahui, artinya itu dia mau berpikir, mau memikirkannya, mau merenungkannya kayak itu. Ya kalau kita kan manusia itu apa ada yang warna kulitnya sama persis, itu kan nggak ada teman-teman. Apa ada ya? Saya nggak tahu deh. Kalau saya sampai sekarang nggak tahu yang warna kulitnya itu sama persis satu manusia dengan manusia yang lain. Bahkan dalam diri kita aja teman-teman ya, itu warna kulitnya nggak sama loh satu tubuh itu. Maksudnya itu misalkan yang sering terkena sinar matahari dengan yang enggak, itu nanti kan sudah berbeda kayak itu loh. Atau bahkan yang tertutup aja kadang-kadang misalkan gelap itu gelapnya enggak sama kayak gitu. Misalkan putihnya banget itu kadang-kadang ada perbedaan di sisi tertentu, di bagian-bagian tertentu itu enggak sama kayak gitu loh. Dan itu sudah Allah terangkan kayak gitu. Ayat ini semakin memperjelas bahwasanya Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini ketika teknologi sudah canggih, itu bisa menemukan memang benar di bagian epidermis itu tuh sebagaimana di fungsi yang saya bagikan itu, di situ memberikan warna pada kulit kayak gitu. Jadi teman-teman, di situ ya terkait dengan warna ini kayak gitu, dalam bukunya Dr. Nadia Tayyarah itu diterangkan bahwa saya di bawah bagian epidermis itu terdapat sel-sel arachnoid yang di situ itu membawa warna kayak gitu. Dan warna-warna ini teman-teman ternyata diterangkan di situ mengalami sedimentasi, pengurangan sel. Jadi sel-selnya itu dalam setiap inci kuadrat itu ada 60.000 sel arachnoid tadi itu, yang dia itu membawa warna tadi itu. Dan sel-sel ini mengalami pengurangan alias mengalami sedimentasi itu sekitar setiap 10 tahun sekali, dan itu mengalami pengurangan
eh, sekitar 10-20% kayak gitu. Sehingga semakin tua seseorang itu dijelaskan di situ bahwasanya warna dalam bahan warna di kulitnya itu semakin berkurang, sehingga kadang-kadang orang yang semakin tua itu bisa kelihatan lebih terang sedikit, cerah sedikit kayak gitu ya. Ya itu nanti teman-teman bisa meneliti apakah benar yang diterangkan oleh Dokter Nadia Tayyarah terkait dengan bahwasanya orang yang semakin terkait dengan sedimentasi warna kulit tadi itu ya. Jadi di situ teman-teman, dari warna ini kita menemukan kembali kuasanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Di mana orang yang dekat dengan daerah tropis seperti kita itu kulitnya sawo-sawo matang kayak gini kayak gitu ya. Terus kemudian nanti yang di daerah Eropa yang dekat daerah kutub itu terang-terang kayak gitu, putih-putih gitu ya. Ada yang kemudian gelap banget, ada yang kemudian ya macam-macam, Masya Allah. Dan ternyata warna ini sel-sel ini dipengaruhi oleh genetik, faktor genetik kayak gitu. Jadi kalau dipengaruhi faktor genetik ya berarti ya turun temurun seperti itu ya. Jadi itu teman-teman keajaiban pada warna kulit ya itu. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah keajaiban kulit di yaumul hisab atau di hari akhirat nanti ya. Di akhirat kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, yang pertama adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat 56 kayak gitu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu tuh Allah menerangkan ya nasib terkait dengan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nanti Allah itu saufa akan nuslihim kayak gitu ya. Memasukkan mereka itu naro ke dalam neraka. Kullama tiap kali kayak gitu ya. Nadijat matang gitu ya. Kan masuk ke neraka itu kan berarti dibakar kalau matang kayak itu. Hangus kayak gitu ya. Juluduhum, kulit-kulit mereka itu badalnahum, kami mengganti kulit mereka itu juludan dengan kulit ghairohal yang lainnya. Liyadzuqul adab ya, agar mereka itu merasakan adab kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, ini loh tanda kuasanya Allah, kulit nanti dia di hari akhir atau di akhirat di neraka tempatnya itu ya. Kenapa Allah itu kemudian mengganti kulit mereka yang kemudian sudah dihanguskan tadi itu? Tadi itu teman-teman, kalau kita kaitkan terkait dengan keberadaan dermis yang di situ terdapat pacini tadi itu, corpuscula pacini tadi itu, di mana di situ itu ada saraf perasa ya, yang merasa saraf perasa sakit, nyelekit, nyeri kayak itu ya, terus kemudian panas dan sebagainya, itu kan adanya di situ. Maka kemudian ketika Allah hendak menimpakan azab atas orang-orang kafir, mereka itu akan merasakan sakit itu ketika di kulitnya itu tadi, ketika kulitnya sudah hangus, sudah matang, sudah meleleh, melepuh, hilang kan otomatis. Maka kemudian indera perasa sakitnya tadi itu kan hilang, perasa tadi itu. Kenapa? Karena perasa tadi itu ditaruh di kulit, di bagian dermis tadi itu. Makanya ketika Allah itu nanti sudah hanguskan kulitnya dengan neraka, dengan api neraka, Allah ganti lagi kulit itu biar merasakan lagi nyakitnya gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan nanti kan sakitnya, kalau sudah tahu ilmu ini ya bahwa indera perasa itu ada pada kulit kayak gitu ya, kulitnya hilang kan, kalau sudah daging-daging nggak ngerasakan sakit lagi. Oh, jangan ngomong begitu. Ntar kalau di akhirat itu, di neraka itu, kulit yang sudah hangus itu Allah ganti lagi gitu. Jadi terus merasakan nyakit, sakit, panas, terbakar dengan api neraka. Lepuh lagi, ganti lagi oleh Allah itu. Hangus, ganti lagi, sehingga terus merasakan sakitnya yang ada di kulit tadi itu.
terkena api neraka itu loh. Jadi insya Allah ya teman-teman ya. Ya Allah, kita terkena cipratan minyak aja tuh panas kayak itu, kena api panas. Nanti di yaumul hisab hangus, melepup, ganti lagi gitu. Jadi terus akhirnya merasakan sakit ya itu. Itu kondisi yang pertama bagi orang-orang kafir ya itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah kondisi kulit nanti di yaumul hisab. Nah, ini ya ini bagi semuanya ya. Maksudnya tidak hanya khusus bagi orang-orang kafir aja, tapi ini juga bagi semuanya kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ini tadi Quran surah Fussilat ya, Quran surah Fussilat ayat 19 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsuru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Shadaqallahul azim. Teman-teman, di situ Allah itu memberitahukan musuh-musuh Allah nanti digiring ya, a'da'ullahi, musuh-musuhnya Allah itu ilan nari, digiring ke neraka, fahum yuzaun, dan mereka itu akan dipisah-pisah. Teman-teman, musuh-musuhnya Allah itu nanti bisa ditafsirkan dengan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir itu kan bisa tafsir Quran bil Quran. Artinya apa sih musuh-musuhnya Allah itu diterangkan oleh dalam Al-Quran di ayat yang lainnya. Itu nanti teman-teman bisa buka dalam Quran, salah satunya ya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 59 sampai 60. Di situ salah satu musuhnya Allah itu adalah orang-orang kafir kayak gitu. Terus kemudian nanti dalam Quran surah An-Nisa ayat 142 itu adalah orang-orang munafik kayak gitu. Dia ngatain Islam tapi sebenarnya hati mereka ingkar. Atau kemudian pura-pura berislam kayak gitu. Jadi itu diantara musuh-musuhnya Allah kayak gitu. Terus kemudian mereka digiring ke neraka, terus kemudian nanti di ayat 20 Allah terangkan. Hatta idza maja'uha, ya, hingga jika sampai gitu ya. Maksudnya sampai ke neraka kayak gitu ya. Hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Jadi nanti itu teman-teman ya, di yaumul hisab itu ternyata yang menjadi saksi itu adalah samuhum, pendengaran mereka, absaruhum, penglihatan mereka, wajuluduhum, dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang telah mereka ya'malun, kerjakan kayak gitu. Jadi di situ ada julud itu bentuk jamak ya, dari jildun, kulit kayak gitu. Nah, kulit itu nanti itu menjadi saksi teman-teman di yaumul hisab selain dari pendengaran dan penglihatan kita. Jadi di sini meskipun ayat 19 tadi itu diawali musuh-musuhnya Allah, tapi sama nanti pun bagi orang-orang yang beriman pun pendengaran maupun penglihatan dan kulit itu sama-sama menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan semuanya kayak gitu. Jadi kulit nanti itu akan ngomong kayak gitu ya, terhadap apa yang telah mereka saksikan atas yang kita lakukan seperti itu, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surat 20 ayat 21 dari Quran surah Fussilat itu ya. Jadi teman-teman, kulit yang di dunia itu yang kita noreken seperti ini, ternyata nanti di akhirat itu dia menjadi saksi atas
apa yang kita kerjakan seperti itu. Dan nanti di ayat ini berarti menjadi petunjuk Allah akan kuasanya Allah. Di dunia kulit tidak bisa berbicara, bahkan mungkin kadang-kadang kita memperlakukan kulit semaunya, menyakitinya dengan mentatonya, atau kemudian menyakiti dengan bentuk yang lainnya, kayak gitu ya. Nanti di akhirat kulit itu akan berbicara. Dan inilah kuasanya Allah. Di dunia kulit tidak bisa berbicara, nanti di yaumul hisab Allah jadikan kulit itu bisa berbicara, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya, terkait dengan keajaiban kulit nanti di yaumul hisab. Teman-teman rahimakumullah, yang terakhir adalah keajaiban kulit pada orang yang beriman. Dan ini adalah yang terakhir ya teman-teman ya. Kita tutup dengan ayat yang menggembirakan ini, meskipun kita mungkin ya, saya nggak bisa mengatakan kita ya. Bisa jadi teman-teman bisa merasakan apa yang terdapat pada ayat ini, kayak gitu. Ayat ini dalam ayat 23 Quran surah Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan masani taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Teman-teman, di ayat ini tuh Allah menerangkan ya bahwasanya Allah itu telah menurunkan ahsana, sebaik-baik atau yang paling baik, hadisa, perkataan. Apa itu? Kitab Al-Quran maksudnya teman-teman. Jadi Allah itu telah menurunkan kitab ya Al-Quran kayak gitu. Yang di situ Allah sebut sebagai ahsanal hadisi kayak gitu, sebaik-baik perkataan ya, atau yang di situ diterangkan perkataan yang paling baik yaitu kitab Allah Al-Quran kayak gitu. Mutasyabiha ya, mutasyabih itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan di situ tuh maksudnya ayat ini kata-kata apa ya, ada yang sama, semisal kayak gitu. Misalnya seperti ahsanal haditha itu kan badalnya apa? Kitaban di situ adalah badalnya ahsanal haditha. Jadi serupa kayak gitu ayat-ayatnya, atau ayat-ayatnya itu dalam Al-Quran ada yang sama tapi letaknya berbeda kayak gitu. Matani itu diterangkan di situ beda apa? Allah itu menerangkan ada lawannya, misalkan menerangkan surga, kemudian menerangkan neraka, menerangkan orang beriman, kemudian menerangkan orang-orang kafir, seperti itu. Taqsya'irru minhu kayak gitu, gemetar kayak gitu. Minhu ya, dengan Al-Quran tadi itu julud, kulit-kulit alladzina yakshawna rabbahum, kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhannya. Jadi teman-teman, di sini Allah memberikan kekuasaan ayatnya apa? Ternyata kulitnya orang yang takut kepada Allah itu tuh dengan ayat Al-Quran itu mereka itu akan gemetar kulitnya. Nah ini yang kemudian saya sebut, kita nggak merasa ini. Kita baca Quran aja, saya baca Quran gini, saya apa ya, apa kulit saya ini gemetar, takut syairu kayak gitu ya. Masya Allah, ini hanya orang-orang yang benar-benar takut kepada Robnya yang kemudian kulitnya itu sampai kemudian bisa merasa takut seperti itu, ikut gemetar dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun kita nggak merasa seperti ini ya teman-teman ya, semoga nanti di yaumul hisab kulit kita menjadi saksi bahwasanya dia mendengar kita membaca ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Summa talinu, kemudian tentram, juluduhum, kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillah, dengan mengingat Allah. Dan salah satu mengingat Allah, sebaik-baik mengingat Allah itu apa? Ya membaca kalamnya kayak gitu, membaca Al-Quran kayak gitu. Bahkan tadi ketika saya menyimak bahasan
dari kitab Al-Irsyad kayak tadi ya. Tadi itu diterangkan bahwasanya salah satu jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu yang nomor satu itu adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bacalah Iqra'ul Quran, sama membaca Al-Quran. Qiraatul Quran ya, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, kemudian memahaminya, kemudian mengerti apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu kayak gitu. Nah itu adalah jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diletakkan pada urutan nomor 1. Nah ini adalah pendapat dari Ibnu Qayyim kayak gitu, rahimahullah kayak gitu. Jadi Masya Allah teman-teman ya, semoga bahasan kita hari ini kayak gitu ya, meskipun bahasnya cuma seperti ini gitu ya, Allah catat sebagai membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, kemudian memahaminya, terus kemudian kita ngerti maksud dari apa sih yang diinginkan oleh ayat ini kayak gitu, sehingga kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya bahasan kita terkait dengan keajaiban pada kulit kayak gitu, dan semoga kulit kita termasuk kulit yang akan menjadi saksi nanti di yaumul hisab, yang akan menjadi pembela kita. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya teman-teman rahimakumullah, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah maupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.